Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Yarifah, mahasiswa Psikologi Islam IAIN Salatiga. Kali ini saya akan membawakan materi filsafat manusia dengan tema manusia, agama, seni, dan budaya. Kali ini saya ditemani oleh dua teman saya, yaitu yang pertama akan menjelaskan tentang hakikat seni, estetika, budaya, dan peradaban. Yang pertama, hakikat seni. Seni adalah sesuatu yang abstrak yang memiliki nilai estetika atau keindahan, baik yang datang dan dari manusia, sebagai produk pemikiran secara logis, rasional, maupun empiris, serta kreasi hati manusia yang bersih dan baik makruf, sehingga keindahan ilmu pengetahuan dapat dinikmati secara selaras dan seimbang bagi kemaslahatan hidup manusia. Selanjutnya, yang kedua ada hakikat estetika. Menurut Supranto 2011, estetika mempelajari tentang hakikat keindahan dalam seni. Estetika merupakan cabang filsafat yang mengkaji hakikat indah dan buruk. Estetika membantu mengarahkan dalam membentuk suatu persepsi yang baik dan suatu pengetahuan ilmiah. Ada 3 sifat estetika. Yang pertama, universal, yang kedua, komunikatif, yang ketiga, progresif. Selanjutnya, yang ketiga ada hakikat budaya. Pengertian budaya yang mana akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan memiliki sistem ide gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Adapun perwujudan kebudayaan yaitu benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang semua ditunjukkan membantu manusia melangsungkan hidup masyarakat. Selanjutnya, yang keempat ada hakikat peradaban. Peradaban berasal dari kata adab, yang artinya kesopanan, kehormatan, budaya, bahasa, etika, dan nilai-nilai lain. Pengertian peradaban secara umum yaitu peradaban merupakan bagian kebudayaan yang bertujuan memudahkan dan menyejahterakan hidup. Maka istilah peradaban sering dipakai untuk hasil kebudayaan seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, adat kesopanan, serta pergaulan. Peradaban memiliki kaitan eratnya dengan budaya. Budaya hakikatnya merupakan hasil cipta karsa dan rasa manusia. selanjutnya adalah manusia merupakan makhluk yang membudaya. Pada hakikatnya, manusia itu hidup di dunia. Di dalam dunia ini bukan berarti sesuatu barang yang masuk ke dalam wadah lain. Di dalam ini dimaksudkan keeksistensi manusia. Manusia itu bersifat eksistensial. Di sini, manusia bisa merealisasikan dirinya apabila dia bisa merealisasikan dunia. Manusia dan dunia itu dua hal yang saling berkaitan. Manusia dan dunia secara khusus berhubungan, terutama dalam hal kebudayaan, bukan seperti hewan. Hewan itu hidup dari alam, bersifat pasif, dan tidak membudaya. Lalu bagaimana jika dunia alam disandingkan dengan dunia budaya? Nah, yang pertama dunia budaya. Menurut paham eksistensialis, dunia selalu dunia budaya. Kenapa? Dunia yang belum tersentuh, maka tidak kita kenal. Dan mereka mengatakan bahwa dunia tidak ada jika tidak ada manusia. Yang kedua adalah kultur atau alam. Nah, secara etimologis, kultur berarti memelihara, mengolah, dan merawat. Tanah diolah menjadi subur, batu-batu ditumpuk menjadi bangunan. Itu merupakan salah satu usaha untuk memakhlukkan dan menyesuaikan alam dengan kebutuhan manusia. Itu disebut dengan budaya. Manusia memanusiakan alam, maka
maka manusia tersebut memanusiakan dirinya sendiri. Budaya merupakan salah satu bentuk humanisasi. Humanisasi sendiri bisa ditafsirkan oleh banyak pendapat. Becker dalam bukunya Filsafat Manusia berpendapat bahwa aspek formal humanisasi terbentuk pada karya budi yang ditransformasikan dari fakta, situasi, dan keadaan yang dihadapi manusia menjadi nilai bagi manusia tersebut. Rumusan kebudayaan dari Becker ini dibagi menjadi dua, objektif dan subjektif. Kebudayaan subjektif memiliki pengertian prioritas terletak pada batin dan pribadi manusia sebagai objek. Yang kedua adalah objektif. Ini berarti perwujudan usaha budaya. Nah, dua hal tersebut saling berkaitan dan saling membutuhkan. Manusia di dunia merupakan tuan dan abdi. Maksudnya, ia mampu mengendalikan alam, tapi dalam batas-batas tertentu. Kita tidak bisa memerintah alam, tetapi kita hanya bisa menaatinya. Manusia dan teknik. 1. Teknik sebagai alat bantu. Teknik dalam arti sempit dimengerti sebagai membuat dan menggunakan alat-alat sehingga alat dapat dikerjakan secara lebih efisien dan mudah. Alat teknik makin berkembang dan semakin kurang tergantung pada tenaga manusia. Dengan tools, dimaksudkan alat-alat atau perkakas yang menyempurnakan kerja tangan manusia. Dengan tangannya, manusia tidak dapat membelah sepotong kayu atau memecahkan batu yang keras. Manusia membutuhkan alat bantu teknik seperti kapak, martil, tang, dan sebagainya. Walaupun demikian, perkakas ini bergantung pada manusia secara langsung. Alat-alat ini membutuhkan tenaga manusia sebagai penggerak dan pengarah. Dengan instrumen, tampak adanya suatu kemajuan. Sebuah bajak atau kereta lebih lepas dari ketergantungannya pada manusia. Namun, alat-alat tersebut membutuhkan tenaga manusia ataupun tenaga hewan, sedangkan mesin tinggal mengoperasikannya saja. Yang kedua, sains dan teknik. Arti kata teknik diperluas ketika ilmu dan teknik mesin makin bersatu. Dari semula, teknik terlepas dari ilmu, dan ilmu terlepas dari teknik. Pada masa lampau, ilmu matematika, astrologi, dan ilmu alam sudah maju, namun tidak bergabung dan tidak digunakan untuk kemajuan teknik. Teori dan praktis terpisah. Memang pada masa lampau, orang memiliki banyak pengetahuan praktis. Untuk menyelesaikan hal yang praktis, manusia mencari akal. Baru sejak abad ke-17, teori ilmu dan praktek teknis mulai terjalin hubungan. Perkawinan teori dan praktek ini membuat teknik dan ilmu alam maju dengan pesatnya. Ilmu alam dan teknik saling mendorong. Makin maju teknik, makin maju juga ilmu alam. Begitu juga sebaliknya. Dengan penggabungan ini, pengertian teknik dan teknologi diperluas karena mencakup ilmu-ilmu terapan. Sains dan teknologi mulai berjalan sama. Komputer dapat diciptakan karena kemajuan ilmu. Tetapi akhirnya ilmu juga makin maju berkat bantuan komputer. Yang ketiga, cultivation dan construction. Teknologi dapat berbentuk cultivation dan juga dapat berbentuk construction. Dua jenis teknik berlainan. Dalam kultivasi, seperti dalam pertanian dan peternakan, manusia dapat memperlambat atau mempercepat prosesnya. Tetapi gerak pertumbuhan tetap suatu proses alamiah dan intervensi manusia terbatas. Lain halnya dengan konstruksi. Seorang tukang memberikan bentuk baru kepada materi. Bentuk baru tak mungkin muncul dengan sendirinya. Dalam hal konstruksi, manusia menjadi pencipta. Kayu menjadi meja dan batu menjadi rumah. Dalam kultivasi, manusia membantu dan membimbing suatu proses, tetapi hasilnya tetap tergantung pada alam sendiri. Nah, demikian materi yang dapat kita sampaikan. Saya mewakili kelompok. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kali ini terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Apabila ingin menyanggah atau membenarkan, bisa komen di bawah. Baiklah, begitu saja dari kami. Saya pribadi, mohon maaf apabila dalam video kali ini terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.